Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivaldo dari Kamisinde. Di sini saya ingin melakukan simulasi fatigue pada suatu part di simulation SolidWorks. Nah, untuk fatigue analysis sendiri sudah terdapat pada versi SolidWorks standar. Apa sih fatigue? Fatigue atau kelelahan material merupakan kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi. Nah, biasanya besarnya itu lebih kecil daripada tarik gaya tarik atau tensil dan juga tegangan luluh atau yield. Nah, terdapat 3 tahap pada saat perpatahan fatigue. Yang pertama ada permulaan retak. Di sini retaknya itu akan pada permukaannya saja. Kemudian penyebaran retakan yang awal mulanya berada pada permukaan, kemudian akan menyebar ke segala sisi. Kemudian tahap ketiga sudah terjadinya patah. Nah, untuk fatigue sendiri terdapat SN curve. SN curve ini terdiri dari stress dan juga number of cycle failure. SN curve sendiri mengandung dua variabel, yang pertama endurance limit dan juga fatigue strength. Ketika stres menjadi lebih kecil, material akan mempunyai siklus lebih banyak dan sebaliknya. Untuk endurance sendiri itu stres yang tidak menyebabkan kegagalan kelelahan. Fatigue strength, stres di mana kegagalan fatigue terjadi setelah sejumlah siklus pembebanan. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan dua analisa fatigue. 2 dari 4 analisa fatigue yang yaitu konstan amplitudo dan juga variabel amplitudo history data. Langsung aja kita buka filenya. Di sini saya mempunyai bracket yang sudah saya lakukan analisa statik. Oh iya, untuk fatigue sendiri kita bisa melakukan fatigue ketika kita telah melakukan pembebanan statik atau simulasi statik. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama kita buka toolbar simulation, kemudian kita klik new study, dan kita pilih fatigue. Yang pertama itu constant amplitude. Ketik OK. Nah, pada menu loading kita klik kanan, kemudian kita klik add event untuk menambahkan event. Nah, untuk cycle-nya saya di sini membutuhkan 200.000 kali. Berarti dia ada siklusnya itu 200.000 kali ya. Dan untuk tipe loadingnya di sini saya menggunakan yang fully reverse. Apa sih maksud dari fully reverse ini? Jadi fully reverse ini akan yaitu pembebanan yang terjadi itu berkali-kali dan bolak-balik. Jadi dia itu akan bolak-balik selama 200.000. Nah, di sini untuk studinya saya pilih yang statiku 1 karena saya sudah melakukan studi pada statik 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada icon bracket ini, bracket 1. Kemudian kita apply atau edit fatigue data. Nah, untuk di sini kita akan menyeting FN curve fatigue-nya. Pertama di source. Di source ini ada interpolate. Untuk interpolate itu sendiri merupakan terdapat 3 jenis interpolate. Yang pertama ada log-log, semi-log, dan linear. Untuk log-log sendiri ini jika stres yang diberikan 45.000 PSI, maka dia itu akan lelah itu yang pertama log 10 pada 50.000, 40.000, dan juga 45.000. Untuk semi-log, jika stres yang diberikan 45.000, maka dia itu akan lelahnya itu di 45.000 atau 10 pangkat 4. Jadi di sini beda-beda ya, sama seperti itunya. Nah, di sini saya akan menggunakan log-log. Untuk define-nya itu
Untuk define sendiri itu merupakan kita itu dapat membuat curve dari data yang kita punya. Untuk sekarang, kasus ini saya menggunakan yang dari material aja. Di sini saya akan menggunakan based on carbon steel curve ASME. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel N dan S-nya. Kemudian kita klik apply. Kita close. Nah, setelah itu kita klik fatigue, kemudian properties. Nah, untuk option sendiri pada menu constant amplitude event, di sini terdapat dua. Yang pertama ada random interaction. Random ini akan digunakan ketika kita memiliki event lebih dari satu. Nah, yang kedua itu ada no interaction. Nah, di sini digunakan ketika kita menggunakan hanya satu event. Untuk kasus ini kita menggunakan yang no interaction karena event yang kita buat hanyalah satu. Yang tadi itu yang 200.000 kali. Kemudian untuk computing alternative stress usingnya itu kita menggunakan yang equivalent stress atau von Mises. Untuk mean state correction kita menggunakan yang Graeber. Graeber sendiri berarti ketika suatu material itu memiliki ductility. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada menu result option kita klik kanan, kemudian kita pilih define edit. Nah, di sini pada method calculation kita pilih whole model. Itu berarti kita akan melakukan perhitungan fatigue pada semua model, tidak hanya surface atau permukaannya saja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi kanan pada fatigue 1, kemudian kita running. Nah, untuk di sini ada result 2 damage dan live. Damage sendiri ini terdapat 24,4% dan dengan minimalnya 20%. Jadi apa sih ini maksudnya? Maksudnya ini si benda ini akan bisa mendapatkan beban sebesar 24% dari beban aslinya. Kemudian untuk life sendiri total cycle-nya itu mencapai 1 miliar ya. Jadi maksimal pada yang diterima oleh part ini itu 1 miliar kali cycle. Nah, kemudian kita akan membuat fatigue 2 yaitu variable constant. Pertama kita klik new study, kemudian kita pilih fatigue pada advanced simulation dan juga pilih variable amplitude history data. Kita klik OK. Nah, untuk kemudian kita klik kanan loading, kemudian add event. Nah, pada menu load kita klik get curve. Nah, pada curve information terdapat nama, bentuk, dan juga tipe. Untuk nama kita akan berikan load history curve default. Untuk shape-nya user define, jadi kita yang mendefinisikannya. Nah, untuk tipenya kita akan menggunakan amplitude only. Apa sih artinya? Jadi artinya itu X. Di sini terdapat kolom X dan Y. X sendiri berarti bahwa X ini mewakilkan indeks dan Y-nya itu amplitudenya, besar amplitude. Nah, di sini saya akan mengcopy data yang saya punyai. Di sini kita klik salin, kemudian kita pada poin sini kita klik paste. Nah, dia akan mempaste atau menyalin semua yang tadi saya copy. Nah, di sini kita bisa lihat tuh terdapat preview untuk curve-nya itu seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk studinya tetap yang static 1 karena yang sama seperti yang tadi. Nah, scale di sini itu apa sih scale? Scale ini skalanya. Jadi misalnya bebannya kalau 0,5 berarti setengahnya scale 1 ya berarti 1 kalinya. Bisa 2, bisa 3. Di sini saya menggunakan 1. Nah, di sini untuk number of repeat-nya kita pilih, atau saya pilih 3.
kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik fatigue, bracket, kemudian apply edit atau fatigue data. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi awal, di sini pakai interpolate-nya log-log, di drive dari materialnya yaitu carbon steel curve. Kita apply, kemudian close. Setelah itu, kita pergi ke icon fatigue 2, kemudian kita klik kanan, kemudian kita properties. Untuk di sini kita pilih sama seperti yang tadi, competingnya itu von Mises dan juga main stressnya itu Graeber. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada result option kita klik kanan, kemudian kita pilih edit atau define. Untuk fatigue calculation di sini kita menggunakan whole model, kemudian pada matriksnya kita kosongkan, kemudian kita klik OK. Whole model di sini itu sebenarnya artinya berarti kita memperhitungkan fatigue-nya pada seluruhan model tanpa memilih-milih surface atau permukaan. Setelah itu kita jalankan atau running dengan cara mengklik kanan fatigue 2 dan running. Nah, di sini terdapat damage-nya itu 0,37, maksimalnya 0,374 dan minimalnya 0,374. Jadi ini sama ya. Kemudian untuk live-nya 267.000 dan max minimalnya 2.267,308. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.